Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Senang sekali saya menjumpai teman-teman kembali di pertemuan mata kuliah Main Control Room jurusan Broadcasting untuk Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan pembahasan kita hari ini adalah tentang siaran langsung. Nah, kita sadar betul salah satu tugas fungsi dari Main Control Room adalah mengatur jalannya tampilan yang ada di layar. Baik itu berupa siaran yang sudah dalam bentuk rekaman maupun siaran langsung. Nah, itu diatur nanti di dalam satu mekanisme alat. Dari masing-masing stasiun TV memiliki karakteristik alat bisa berbeda. Tapi tujuan dan fungsinya sama, yaitu mendistribusikan, mengatur siaran dari stasiun TV itu. Nah, pada kali ini pertemuan kita yang ke-9 di mata kuliah Main Control Room, kita akan membahas tentang siaran langsung. Siaran langsung ini adalah transmisi program video secara real time. Nah, ini yang harus digarisbawahi adalah real time tanpa melakukan proses penyuntingan gambar. Jadi apa yang terjadi di dalam siaran langsung adalah apa adanya. Kita tidak bisa melakukan pemotongan, kita tidak bisa melakukan pengambilan ulang. Seperti layaknya sepak bola. Nonton sepak bola, Piala Dunia, Brazil lawan Jerman, jagoan Anda adalah Brazil. Nah, tiba-tiba Jerman membobol gawang Brazil terlebih dahulu. Nah, karena itu siaran langsung kan nggak mungkin. Ulang. Saya pinginnya Brazil yang bobolin gawang Jerman terlebih dahulu. Ya itu hal yang tidak mungkin. Suatu hal yang mustahil. Di dalam satu konsep sistem siaran langsung, apa yang terjadi itulah yang disiarkan, didistribusikan. Nah, ini konsep siaran langsung. Karena dia real time. Tidak ada delay. Tidak ada delay yang terlalu jauh. Meskipun delay hanya sepersekian detik. Tidak mungkin delaynya itu 30 menit, 1 jam atau berhari-hari. Itu namanya udah proses rekaman, tidak real time. Kalaupun ada delay sedikit itu karena proses transmisi dari yang namanya uplink ke downlink, dari kualitas jaringan, dan itu banyak faktor yang mengakibatkan kenapa siaran itu tersebut bisa delay. Oke. Operator MCR, operator Main Control Room, menggunakan alat yang kita sebut Master Control Panel untuk memilih sumber siaran menggunakan sinyal dari studio. Jadi siaran langsung ini, katakanlah tadi adalah siaran bola ya, siaran langsung Piala Dunia gitu, katakan seperti itu. Diterima yang dikirim dari di suatu negara, di satu lapangan bola tersebut dikirim sinyalnya tersebut, frekuensi tersebut melalui satelit, diterima di studio, maka di studio mengirimkan sinyal kembali dan ditangkap oleh namanya Master Control Panel. Nah, Master Control Panel ini yang menentukan, dia memencet sumber ini udah siap, udah ready, maka akan dipilih bahwa ini adalah untuk disiarkan secara langsung. Loh, kalau ada iklan gimana? Master Control Panel ini juga yang akan memilih. Jadi ada sumber yang lain, server yang lain, PC yang lain, atau unit yang lain untuk menyiapkan program iklannya. Ketika dia udah siap, maka control panel inilah yang memilih. Konsep sederhananya ini sama dengan yang namanya switcher. Kalau kita dalam multi kamera, kita mengenal alat yang namanya switcher. Nah, ini fungsinya mirip Master Control Panel ini dengan switcher. Di dalam Master Control Panel ini ada beberapa input, bisa lebih dari 1 input, bahkan lebih dari 2 input, tergantung. Semakin besar kebutuhannya, kapasitasnya maka semakin besar. Tentu yang di TV One akan berbeda Master Control Panelnya dengan di Metro TV, dengan di Trans 7, atau di TV lokal. Nah, semakin sedikit kebutuhannya, maka Master Control Panel ini juga akan semakin tidak banyak variasinya, tidak banyak pilihannya. Biasanya itu ada toolsnya itu ada beberapa channel yang bisa masuk.
Nah, ini master control panel ini yang memiliki peran untuk memilih. Dan lagi-lagi ini kembali kepada kebutuhan dan sistem yang ada. Berikutnya adalah bila biasanya MCR menayangkan program yang tersedia di dalam NAS sebagai sumber siaran, dalam proses siaran langsung sinyal video dari studio digunakan sebagai sumber siaran ke sistem transmisi. Nah, ini yang membedakannya. Biasanya kan NAS itu siaran kita mengambil dari server, baik yang sudah di-ingest. Pada pertemuan sebelumnya kita ngomongin tentang ingest dan web upload. Nah, setelah dari itu pilihan lain adalah kita bisa dalam siaran langsung. Jadi maka video server yang masuk ke master control panel ini akan ditutup, yaitu tidak dipilih. Maka yang dipilih adalah yang dari live source. Live source itu yang siaran langsung. Tadi kalau siaran bolanya yang siaran langsung, ya tangkapan siaran langsung parabola inilah yang dari lapangan yang dikirim, ini yang ditampilkan. Bagaimana sistemnya? Dari siaran langsung tadi sampai ke master panel, lalu dikirim ke satelit, di uplink, lalu bisa di downlink dan didistribusi ke pemirsa dimanapun berada, baik itu melalui TV lokal atau langsung ke dalam TV di kediaman rumah. Nah, itu yang tadi saya singgung, antara jarak delay dari kejadian nyata sampai ke pemirsa itu hanya bisa hitungan detik, tidak bisa lama. Baik, demikian itu saja yang pertemuan kita kali ini tentang siaran langsung. Kalau ada yang ingin pertanyaan dan segala macam bisa kita bahas di kolom komen atau di kolom pembahasan di pertemuan nanti. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap cari literasi, tambahan informasi yang lain untuk menambah kekayaan wawasan kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.